Shalom. Terima kasih Peter atas perkenalannya. Mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum. Ya, saya masih lihat wajah-wajah yang saya kenali, sebagian besar sih lumayan saya kenal. Nah, saya ingin menceritakan dulu sebelum kita bawa materi, saya ingin kesaksian, ya Bapak Ibu, bagaimana Tuhan itu juga mikirin loh soal media gitu. Ya. Jadi saya ingin lihatkan dulu, bisa di lewat sini ya. Apakah Bapak Ibu sudah pernah ke daerah? Semua pernah? Yang belum siapa yang belum? Yang belum? Loh, belum pernah. Daerah. Loh, ini kantor kita, studio kita yang baru di bawah. Belum ya? Oh, habis ini kita tur ya. Ini loh di bawah itu loh. Loh, ini studio kita. Tempat kerjanya Cyber Media Rock Internasional. Wah, top. Jenderal-jenderalnya saya perkenalkan nih, Ian dan Peter. Ayo berdiri dong. Sini ke depan, sini, duduk sini kamu. Ini leader-leader kita ini. Produser-produser kita. Nah, lihat. Nah, itu. Oh, keren. Tuh, ini tempatnya editing. Ya, editing ngisi suara. Wah, ini untuk dipakai syuting bisa, dan kita punya studio green screen. Wah, tepuk tangan buat Tuhan, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saya ingin cerita. 2019 itu saya beri beban untuk di hati saya tuh bangun studio gitu. Ya. Terus saya utarakan ke Christian, mana brother Christian? Wakil kita di cyber. Dan saya utarakan dengan para leader juga, ya, sama Peter sama Ian. Kita harus bangun studio. Kita harus bangun kantor cyber yang keren. Yang mengarah ke komunitas. Ya, ayo kita bangun. Wah, semua bilang, ayo Pak. Oke, di mana ya tempatnya? Nah, kita pilihlah dulu itu ruangannya apa ya, Pit? Agak abandon ya dulu ya. Enggak terlalu kepake ya, gudang, ada yang gudang. Nah, terus kita bilang sama Bu Kristi, Bu, boleh nggak dipakai? Oh, boleh, gitu. Nah, terus kita gambar. Gimana caranya kita gambar? Saya ingat sama Christian, kontak Pak Jimmy ya, Jimmy Arsitek. Terus Pak Jimmy kasih anak buahnya untuk bantu, kita gambar. Kita modalin awar, ya. Berapa biayanya? Ingat saya 12 juta. Oke, kita gambar. Gambar ini. Gambar arsiteknya, terus gambar 3D-nya. Terus kita presentasi ke penantua. Kita presentasi berserta budgetnya. Terus penatua Pak Arif bilang, oke, kita support. Udah itu, saya ingat kira-kira bulan April. Maret April. Nah, sampai bulan Juni nggak ada pergerakan. Karena barangnya gereja masih banyak di sana. Akhirnya saya ingat lapor ke Bu Kristi, Bu, ini proyeknya boleh jalan nggak? Oh, boleh gitu. Ya Ibu bantu dong. Cik Kristi tolong ini di barang-barangnya gereja gimana? Kasih kami arahan, kami yang kerjakan. Akhirnya dikasih arahan, kita bersihkan. Akhirnya singkat cerita proyeknya dimulai kira-kira bulan September, Oktober kalau nggak salah. Terus yang mengerjakan itu namanya Maya. Ya, Maya ada? Nggak ada ya. Saya bilang sama Maya, kontraktornya, Maya, boleh nggak selesainya nanti tanggal 5 Februari gitu. Which is ulang tahun saya. Kenapa? Saya pikir biar irit nanti pembukaannya gitu. Jadi tumpengannya satu. Jadi saya bilang 5 Februari ya. Waduh Pak, ini banyak kerjaannya. Pokoknya 5 Februari, wah dikejar itu siang malam ini proyek. Kejar siang malam.
Akhirnya puji Tuhan 5 Februari kita launching dan kita rayakan ulang tahun sekaligus pembukaannya Cyber Media ini. Nah tapi Bapak Ibu, tanggal 19 Maret Indonesia melakukan apa? COVID dan PSBB pertama dilakukan. Baru saya merinding dan saya ngerti, oh ini maksudnya Tuhan. Ketika COVID terjadi, gereja berhenti, semua berhenti. Kita pada posisi sangat siap melakukan pelayanan. Tepuk tangan buat saya. Luar biasa. Enggak hanya itu, gereja lain nelpon saya. Nelpon kita. Pak ini gimana kita? Yang lain terhenti, kita pelayanan dan departemen cyber yang paling sibuk. Dan bulan-bulan itu, berapa jam lu kerja? Sampai jam 1 malam Bapak Ibu, tepuk tangan buat tim ini luar biasa. Lembur gitu. Dan gereja rock mungkin paling siap ya. Siap sekali kita waktu itu. Studio punya, krunya hebat-hebat. Tempat kantor juga nyaman. Kita ready sekali Bapak Ibu. Nah itu adalah gimana Tuhan itu juga keren itu menurut saya. Ya, dia juga ngerti ada COVID dan kita paling siap dan akhirnya teman-teman di sini membantu gereja lain untuk bisa memiliki tim cyber media yang sama. Puji Tuhan. Ya. Nah, itu saya ingin cerita Bapak Ibu sekarang. Itu kesaksian tadi bagaimana Tuhan ini kita sebagai anak-anak yang modern, ya, di zaman modern gitu, ya saya milenial di ujung gitu, ya sudah enggak termasuk milenial kan 80 batasnya, saya lebih tua. Nah gimana media gereja, media ini memegang peranan penting. Jadi Bapak Ibu kesini, saya senang. Ini adalah gunung yang harus ditaklukkan. Ya, amin. Harus dikuasai Bapak Ibu. Saya sendiri punya perusahaan yang mengerjakan media. Ya, selama COVID Bapak Ibu, kita membuat konten yaitu membuat syuting, foto enggak bisa. Tetapi sosial media manajemen tetap berjalan. Dan di dunia pekerjaan, klien-klien saya telepon saya. Paulus gimana? What should I do? Katanya. Saya bilang, beriklan. Loh beriklan. Karena selama COVID, screen time kita semua naik berlipat kali lipat. Ya, Bapak Ibu waktu COVID kemarin lihat apa? HP toh? Tambah lama toh di HP toh? Itu kelihatan di survei industri kita. Wah kelihatan. Screen time-nya naik 200-300%. Banyak sekali. Jadi beriklan gitu. Artinya apa? Harus hadir di media. Nah, dan media gereja memiliki peranan yang penting dalam mengkomunikasikan kasih Kristus. Nah, esensi peranan, saya akan bawa global dulu ya Bapak Ibu ya. Saya bawa global dulu. Nanti Peter akan menjelaskan detailnya. Saya bawa global dulu di presentasi saya. Esensinya harus dipahami dulu. Jadi melihat media ini satu adalah speed, kecepatan. Ya. Apapun pelayanannya, ya, Anda melihat pelayanan Bapak Ibu, apa yang membutuhkan speed, ya, yang kedua itu membutuhkan sistem yang lebih efisien, oke, kemudian yang membutuhkan penyeragaman. Kalau ada 3 hal ini, konversi ke media. Harus ada sentuhan media.
contoh efisiensi ya. Ini tim Cybermedia membuat kelas pranikah, oke? Kelas pranikah. Nah, kelas pranikahnya kita di sini sudah ada video-video yang harus ditonton. Terus video satu ditonton cetik, kayak ngisi absen gitu. Harus ditonton ya. Nah, setelah ditonton, dari pembicara ini baru ketemu dengan gembala KM maupun gembala sidang ya di kota masing-masing. Nah, Bapak Ibu lihat di sini apa yang kita bicaranya, efisiensi. Satu, dan yang kedua apa? Speed ya, dan kemudian penyeragaman. Ini yang kita akan lakukan di seluruh ROK. Nah misalnya kelas pranikah, kita meeting sama penatua, gimana kita seragamkan? Anda sekarang di KLC ini lihat, pembicaranya keren-keren, keren-keren kan? Pak Roni, pembicara terbaik untuk urusan keluarga. Harusnya seluruh kelas pranikah kita pernah melihat ajaran Pak Roni, benar? Nah itu hanya bisa dengan digital. Ini penyeragaman. Ini yang kita sedang bangun di seluruh ROK ini. Nah saya butuh bantuan semua Bapak Ibu di masing-masing satelit maupun cabang. Nah kemudian ini juga dilakukan sudah dari Kingdom Training, ya Peter ya ini ya. Nah ini kita sudah digitalkan sekarang. Jadi sistem IT-nya kita rubah ya, untuk ada tadi apa? Speed, efisiensi, dan penyeragaman. Nah Bapak Ibu yang gembala lihat nih, di mana yang membutuhkan hal itu sudah berpikir untuk digitalisasi. Ya, jadi saya berbicara digitalisasi ini bukan hanya video, bukan foto, IG, sosmed, enggak. Digitalisasi ini adalah seluruh sistematik dari pekerjaan kita, pelayanan kita. Nah kita lihat media ini cara yang paling murah sebenarnya untuk reach out ya. Kemarin ada gembala sempat diskusi sama saya, Pak, aku gimana ya biar bisa punya engagement, punya koneksi ke jemaat. Saya tanya, Bapak punya IG? Punya. Followernya gimana? Lumayan. Banyak jemaat? Banyak, Pak. Oke. Terus coba ceritain Bapak dari gereja, dari rumah ke gereja naik mobil. Oh naik mobil, berapa menit? Ya kira-kira 20 menit. Gitu. Oh cukup. Kalau gitu Bapak buat aja di mobil video. Ya, Bapak renungan pagi. Oh iya Pak, oke. Apa yang Bapak dapat rema di renungan pagi, ceritain tuh di mobil. Sudah syuting aja. Dan dilakukan dan ada engagement Bapak Ibu. As simple as that gitu. Jadi media ini sangat powerful. Nah, yang penting juga adalah jadi di customer journey ya, kalau kita di media itu kita harus tahu siapa yang kita tuju. Ya, harus tahu. Ya, Pak, saya mau jemaat kita lebar Pak, dari muda sampai tua. Enggak apa-apa. Cuman nanti dibagi materi komunikasinya. Yang muda untuk muda, yang dibagi gitu. Ya. 55 tahun ke atas tidak usah Bapak Ibu sibuk untuk reach out di sosmed. Mereka enggak ada, jarang. Jarang gitu. Hampir enggak ada ya. Tapi 55 tahun ke bawah masih ada, 40 tahun ke bawah ada di Facebook, ya, ada di IG. Bahkan sekarang saya lihat
bapak-bapak sudah, sama ibu-ibu juga main TikTok. Siapa main TikTok? Ibu main TikTok enggak? Lihat TikTok enggak? Tapi enggak main ya, lihat ya. Berarti silent. Nah, masing-masing gereja saya percaya dipanggil secara spesifik. Amin. Nah, ini yang kita lihat. Jadi ada 4 komponen besar, geografik, demografik, psikografik, dan behavior. Anda harus paham ini. Ya, di dalam mengelola dari suatu media digital. Ya, geografiknya apa? City, regions, ya, community, ya. Terus demografiknya umur, ya kan, gender, perempuan, atau laki-laki, race, religion, dan lain-lain. Nah, psikografiknya mereka itu daya belinya bagaimana. Ini semua mengikuti, Bapak Ibu. Iklan yang di kota A mungkin berbeda materi dengan kota B. Gitu. Ya, cara berkomunikasinya, ya. Misalnya di Mojokerto tadi, mungkin banyak materi joke-nya atau komunikasinya campur bahasa Jawa, nggak apa-apa gitu. Dan juga behavior-nya berbeda, kita lihat. Nah, setelah itu kita lihat global lagi untuk digital marketing. Jadi kita menggunakan media ini untuk membangun orang. Nah, ini yang saya ingin tekankan Bapak Ibu. Di cyber ini dasar bagaimana kita pelayanan. Don't use people untuk to build ministry atau digital ministry. Tetapi use the digital ministry atau ministry Bapak Ibu to build people. Nah, kita di tim di sini, hati kita, pikiran kita bagaimana membangun tim cyber media anak-anak ini untuk menjadi pribadi yang jago di media. Jadi apa yang kita lakukan, misalnya kita sekarang punya Rock Academy, nanti Peter jelaskan. Rock Academy memberi akses murah untuk mempelajari teknologi ya seperti software ya. Ada training apa? Adobe, Photoshop, Premiere, itu 100.000 ya? Hah? Free, loh, free. Free. Wah. Semua kita kasih akses dan di Rock Media Academy itu kita kasih sertifikat. Sertifikatnya Adobe, benar? Karena Peter adalah guru yang bersertifikasi Adobe. Jadi sertifikasinya bisa dipakai cari kerja. Itu. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi tadi saya lihat apa yang saya jelaskan, membangun komunitas ya. Terus kita spiritnya kita harus, Anda para gembala, yang gembala siapa ya sini ya? Yang termasuk gembala-gembala. Bapak Ibu harus pokoknya merekrut orang. Kita jangan gini bahasanya nih. Ini saya nih kalau ngerekrut ini Peter apa Yan, bantuin ya kita pelayanan Tuhan gitu. Bantuin ya, saya enggak gitu. Peter, Yan, I build you, let's build a community center. Ya, aku jadiin lu produser hebat, kita bangun bersama. Nah, Bapak Ibu yang gembala di daerah jangan khawatir, kami di pusat sudah menyediakan instrumen pelatihan. Ya, Anda merekrut orang, janji Anda, aku bangun kamu, aku akan support. Bapak Ibu, ini pilar yang harus setiap gereja di daerah harus punya. Ya, mulainya dari mana? SDM, tim, kemudian ya peralatan. Ini nggak bisa dihindari gembala-gembala. I'm so sorry.
investasi peralatan itu harus dilakukan dan harus dibudgetkan. Harus, Bapak Ibu. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya. Sering kali ini saya ke satelit, yang saya cek itu siapa? Kelas itu anak remaja. Saya cek kasih kelas anak remaja. Kenapa? Saya masuk kelas remaja, saya lihat laptopnya. Seringkali di kelas remaja, laptopnya atau komputernya dikasih yang kuno, paling jelek, sisa-sisa. Ditaruhlah di remaja. Menurut saya kebalik Bapak Ibu. Kasih komputer yang paling canggih di remaja Bapak Ibu. Bapak Ibu tunggu. Nanti bagaimana anointing dari Tuhan itu ada di anak-anak muda ini. Saya bilang sama Peter, sama Chris, yang remaja kasih komputer paling canggih. Dan sudah terbukti. Ya. Kemarin waktu saya pelayanan ini anak NPCC, begitu dipegang anak-anak muda ini, mixer kita kok jadi canggih gitu. Iya kan, begitu saya lihat tampilan lighting gitu, saya noleh ke belakang. Oh, yang muda pegang. Itu. Ya, ayo berdiri nih NPCC mana nih, tim NPCC. Berdiri dong, kok malu-malu sih, ayo berdiri. Biar lihat, kok malu. Oh sudah satelit lagi. Oh iya sorry ya. Oke. Terus. Nah terus kemudian nanti dilanjutkan yang detail sama Peter ya. Bapak Ibu gembala terutama para leader. Kita di cyber di sini selalu inspiration before instruction. Amin. Harus menjadi inspirasi dulu. Baru Anda bisa instruction. Ini yang kita harus buat ya. Nah di departemen kami di cyber, saya memimpin dengan koridor yang jelas. Kami bekerja dengan job desk yang jelas, KPI yang jelas, punishment reward yang jelas. Tolong Bapak Ibu establish ini karena kebanyakan Bapak Ibu di sini adalah anak muda. Dan anak-anak muda sekarang maunya kejelasan. Benar ya? Maunya kejelasan kan? Nah, ini semua tim di sini kejelasannya ada ya. Kalau perform dapat reward pujian, kalau salah dapat teguran. Ya Peter ya? Sudah kena SP kamu? Sudah. Tapi SP-nya banggakan kan? Membanggakan gitu. Gitu Bapak Ibu. Dan akhirnya saya terus terang bangga sama tim di Cyber Rock di pusat ini. Semuanya bekerja dengan maksimal dan optimal dan tidak pernah mengeluh ya. Dan mereka selalu berprogres ya. Saya juga apresiasi Pak Christian sebagai wakil yang terus menjaga. Pak Christian, Pak duduk sini loh Pak. Ya, saya rasa itu Bapak Ibu. Nanti kita tanya, biar Peter dulu jelaskan secara detail ya. Nanti kita tanya jawab, oke? Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Oke, thank you Pak Paulus. Izin Pak Kris. Oke, tadi dikatakan inspiration before instruction. Itu yang saya alami, saya ingat 6 tahun lalu saya sebenarnya ngelamar di tempat Pak Paulus Heri kerja di FEB gitu ya. Karena kan saya lihat medianya sangat bagus sekali gitu, terus saya mengambil, oke deh aku mau nyari pengalaman. Terus kemudian di situ, Pit kamu diterima kok gitu. Terus kemudian Pak Paulus ini presentasi tentang visinya tentang cyber media. Waktu itu masih awal-awal banget untuk mau ngerintis gitu ya Pak ya. Visi itu diceritakan, terus kemudian ya nggak tahu gimana, saya percaya juga itu adalah panggilan Tuhan. Saya lebih memilih untuk melayani di tempat ini. Dan puji Tuhan sampai saat ini visi itulah yang terus membuat kami bertahan secara konsisten. Dan saya percaya ini akan berlanjut dan karya Tuhan tidak akan berhenti sampai saat ini gitu ya. Pasti akan
Tuhan singkapkan hal-hal yang lain lebih luar biasa. Amin. Dan media dan gereja, saya pinjam itu Pak, boleh ya? Thank you. Tema KLC kita kan Kingdom Completion, menyelesaikan misi agung itu. Dan saya percaya kami di pusat itu tidak bisa sendirian, tetapi kita harus bekerja bersama-sama, secara bersama-sama ya, itu untuk menyelesaikan misi agung. Nah itu paradigma yang mesti kita miliki, yaitu media dan misi itu tidak bisa dipisahkan. Oke, media dan misi itu tidak bisa dipisahkan. Nah kita akan belajar tentang saat ini kita itu sudah ada pada era digital. Itu penting kita memiliki pemahaman seperti itu. Karena apa? Gereja itu kita ingatkan kesaksian tadi juga bahwa ketika pandemi gereja dipaksa untuk digital. Meskipun yang di daerah yang siap, yang belum siap, semua harus digital. Saya ingat yang di pedalaman, gimana caranya jemaat saya kan nggak ada YouTube, nggak ada gadget dan lain sebagainya. Tetap digital meskipun itu WhatsApp dan lain sebagainya, itu harus digital. Dan kita perlu ingat bahwa digital ini itu datang untuk menetap. Jadi jangan sampai kita mikir oke, pandemi ini selesai berarti digital udah nggak lagi. Enggak gitu, bahwa digital ini pasti akan berlanjut dan bisa jadi akan lebih canggih lagi nanti. Itu kita mesti miliki. Jadi jangan sampai bilang pandemi berakhir, online service kita akan selesai gitu. Nggak bisa. Apakah kita akan stop bikin konten? Enggak juga, jangan mimpi gitu ya. Itu pasti akan jauh lebih banyak gitu ya, yang produser langsung teriak gitu. Dan kita perlu tahu bahwa jemaat kita yang dulunya kesulitan ibadah online, download dan lain sebagainya, sekarang udah nyaman sekali. Dan itu cara yang sangat relevan untuk kita menyampaikan Injil itu melalui online, melalui sosial media. Nah, yang terjadi 2 tahun lalu, saya ingat waktu kita di bandara ya Pak, ternyata ini sama-sama di bandara. Pit, kamu lagi di mana? Ternyata lagi balik-balikan, saya duduk sini, Pak Paulus duduk di sini, teleponan. Tolong siapin online, karena kita percaya pasti ini lockdown, gak boleh ibadah. Dan benar di minggunya saya ingat Pak Yoyo ibadah pertama di hall ya gitu. Dan di situ yang terjadi adalah yang pertama masalahnya adalah gereja tidak siap. Tidak siap apa? Mereka yang pertama kurang modal, mau belanja tiba-tiba, waduh nggak ada uang dah. Buat alat streaming aja 800.000 aja udah teriak gitu. Terus pengalaman juga nggak ada. Terus kemudian apa? Kurang keterampilan. Yang dulunya nggak pernah dimodalin untuk belajar. Nah sekarang didorong-dorong, coba kamu belajar ke Saber Media sana. Nah akhirnya belajar secara mendadak dan otodidak. Dan juga kurang cerdas digital. Ya, itu masalah gereja. Terus sekarang gereja pasca pandemi, sekarang kan udah endemi kalau nggak salah ya. Nah sekarang ini di persimpangan. Mau maju atau mundur. Siapa yang mau mundur? Nggak ada kan, nggak ada yang ngaku. Tapi kenyataannya kalau kita mau mundur, kok jemaat udah terlanjur nyaman online gitu ya. Terus kemudian mau mundur ini terus nggak eksis dong kita. Nggak modern dong, nggak bisa jangkau dong. Jadi satu-satu pilihan adalah maju. Nah kalau mau maju itu ada resikonya, harus ada harga yang dibayar, setuju? Nah saya harap Bapak Gembala ikut di tempat ini. Dan bagi teman-teman yang anggota media, aduh kenapa Pak Gembala gak ikut gitu. Saya merasakan, ya kalau mau maju ya harus investasi alat digital, yang setuju katakan amin. Kemarin di RLS sudah diomongkan kok. Oke. Jadi saudara, pesan saya, bawalah rekaman ini untuk ke gembala saudara. Ya. Oke, yang kalau mau maju itu harus investasi alat dan digital. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah training keterampilan digital. Dan ini gampang banget, kita udah kerjasama sama beberapa gereja yang di Rock. Siapa yang sudah bergabung di Global? Telegram Global, ada beberapa aja yang dari Solo.
Ada beberapa juga saya lihat. Di situ udah kita ada training yang pertama gratis ya. Terus berkualitas, dapat sertifikat, kurang apa gitu ya. Terus kalau memang mau training yang very custom gitu ya, kayak produk kayak custom, detail gitu, tinggal kontak kita aja. Kita pasti ada pendampingan secara personal. Saya juga kemarin beberapa komunikasi dengan tim Sorong dan Mataram gitu ya. Kita intens untuk pelatihan gitu. Yang enggak secara umum tetapi secara personal, satelit atau cabang. Nah itu resiko. Diceritain Pit, program-programnya detailnya. Nanti ada atau? Ada, nanti ada. Nah terus kemudian kalau udah kan pasti ada jemaat yang digitalnya kurang paham gitulah. Nah makanya kita perlu tetap sosialisasi. Bagi kami untuk kelas online itu enggak segampang itu, bikinnya gampang. Tetapi sosialisasi untuk ke jemaat itu perlu effort ternyata. Untuk edukasi itu perlu energi khusus. Karena apa? Gimana sih bikin akun di akademi, di kelas pranikah, itu enggak semua bisa gitu. Ternyata. Nah di situ ternyata ya challenge tersendiri untuk kita bisa edukasi itu. Dan kemudian ini reality check. Gereja itu harus hybrid, katakan hybrid. Jadi nggak ada pilihan. Karena apa? Relasi yang langsung itu nggak tergantikan dengan online. Tetapi yang nggak bisa harus tetap dilayani dong. Masa harus ditinggal? Tuhan Yesus saja yang satu orang dicari, yang terhilang. Gimana sih kamu kok nggak bisa onsite? Ya kita harus tetap melayani gitu. Terus yang kedua adalah gaya hidup online itu sudah permanen. Jadi mau nggak mau mereka pasti nanti bisa kok. Ya, terus kemudian yang ketiga adalah dunia hidup secara online berarti gereja juga harus online supaya bisa menjangkau mereka. Terus yang keempat adalah sudah saatnya gereja membangun pelayanan digital setelah lama tertunda. Gereja harus reorientasi visi. Ya nanti saya akan cerita berapa banyak Bapak Ibu yang terakhir obrak-abrik struktur gereja. Terakhir, itu Kak Maureen tuh. Terakhir kapan restructure lah gitu. Bulan Juli, itu bagus. Tapi banyak yang saya lihat, nggak ada struktur ya di gereja saya. Gimana mau restructure, strukturnya nggak ada ya. Ya harus dimasukkan media Bapak. Cybermedia harus dimasukkan. Tadi kan Pak Paulus sudah ngasih contoh ke kita bahwa pemimpin itu harus membuat ini serius gitu, kita tunjukkan bahwa ini serius. Dan itu kita harus plot untuk departemen sendiri gitu. Jadi kalau enggak itu juga pasti enggak jalan gitu. Kecuali ada mujizat dari Tuhan Yesus. Gitu. Terus yang kelima adalah tidak ada solusi tunggal bagi masalah gereja saat ini. Manfaatkan kemampuan baru untuk berdampak bagi kerajaan Allah. Ingat ya, misi dan media itu tidak bisa dipisahkan. Nah, ini saya akan cepat aja sih. Peran media digital dalam gereja adalah yang pertama word worship, instruction fellowship dan evangelism. Ini yang tidak boleh gereja lupakan. Boleh ya jadi media di operator cuman ibadah minggu doang, itu baik. Tetapi itu small part gitu. Jadi banyak yang harus diperluas gitu. Dan semuanya itu harus dilaksanakan secara hybrid. Baik itu pemuritan dalam komsel dan lain sebagainya, itu kita harus training para GKM bagaimana pelayanan mereka itu hybrid melalui WhatsApp group dan lain sebagainya, itu harus tetap terjalin. Dan itu tidak ada jalan lain selain hybrid. Ingat ya, yang membutuhkan kecepatan, efisiensi dan juga keseragaman itu harus didigitalkan. Oke. Nah, ini infrastruktur kalau teman-teman Bapak Ibu mau bangun pelayanan media, ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama organisasi gereja yang tadi saya ceritakan. Kalau enggak ada masuk di struktur organisasi harus dimasukkan. Kalau udah lama enggak diubah-ubah, nah saat ini kita mengajukan untuk kita harus restructure. Yang kedua adalah sistem kepemimpinan, misi gereja dan sistem komunikasi.
Oke, saya akan lanjut supaya bisa cepat. Nah, ini dia. Ini yang saya sharing untuk tim Cybermedia Sorong. Waktu itu mereka minta pendampingan pelayanan digitalisasi pelayanan gitu ya. Jadi semua pelayanan itu mau didigitalisasi. Inilah komponennya. Web based, sosial media, perpustakaan dan kemudian YouTube. Nah, ingat bahwa media gereja itu adalah tugasnya adalah sebagai pusat relasi atau engagement. Ya, yang pertama adalah kita punya tugas membuat jemaat itu engage sama firman Tuhan. Dengan apa? Dengan konten-konten dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua adalah engage sama pengajaran. Kalau kita lihat di web Rock Ministry juga kita sediain gitu materi komsel dan lain sebagainya itu udah ada di sana. Sehingga orang jemaat datang ke medianya gereja, sosmed gereja dan lain sebagainya, itu mereka mendapatkan source. Yang kemudian adalah engage sama people inside the church. Nah ini menarik, kalau kita mau menjangkau orang di dalam gereja, apakah Bapak Ibu punya database jemaat secara lengkap? Kalau enggak punya, mau memelihara itu enggak bisa juga. Nah itu challenge bagi kami juga di pusat gitu. Bagaimana caranya kita build nih aplikasi supaya bisa mengenal jemaat in person. Kita mengenal gitu. Orang ini Rock Journey udah di kelas mana dan sebagainya itu kita lagi develop itu. Dan semoga bisa cepat ya. Dan kemudian ini nih, engage with people outside the church. Tadi sempat disinggung sama Pak Paulus mengenai menjangkau dengan advertisement. Kami itu lagi nyusun materi bagaimana kita itu bisa menjangkau dengan iklan dengan 20 km sekitar gereja dan lain sebagainya. Saya ingat salah satu rekan kita itu lagi menjangkau di Bali daerah Blakiu. Terus saya tanya, tahu nggak orang Kristen yang di daerah situ? Nggak tahu, gimana caranya? Kalau kita di luar negeri, saya pernah pelayanan ke luar negeri itu enak, tanya konsulat. Bisa lihat nggak orang di Taiwan, di Australia gitu yang Kristen, tahu nggak? Itu kita bisa dapat. Nah kalau di Indonesia kan kita nggak bisa ya, nanya Banjar atau RT RW, yang Kristen berapa? Wah itu bisa kristenisasi itu kan. Tapi kita bisa jangkau lewat ads. Supaya orang-orang itu bisa konversi dari jemaat digital, ya, followers kita, itu bisa datang ke ibadah kita. Gitu, kita lagi develop itu, semoga sih di awal tahun kita bisa ajuin workshop itu. Dan kemudian yang terakhir yang jangan lupa adalah kita harus engage sama generasi digital. Ini mic saya atau saya jatuh dalam dosa ini? Oh, ini. Oke, oh ternyata mic saya. Oke, harus connect sama generasi digital kita. Oke. Ingat Yohanes 9 ayat 4 dikatakan bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang telah mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi kalau Tuhan sudah persiapkan kita di tim media, mari kita maksimalkan untuk bisa menjangkau orang-orang, untuk bisa mengenal Kristus. Ingat ya, tema kita adalah Kingdom Completion. Misi dan media itu tidak bisa dipisahkan. Jadi apapun yang kita lakukan tetap orientasinya adalah jiwa. Ya saya kira itu Pak Paulus Heri. Ya, kita akan masuk di sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau nanya, boleh silakan langsung angkat tangan ke depan atau ya langsung ke depan ya. Ya silakan. Gak ada yang nanya, diberkati semua nih kayaknya. Oh ada, silakan. Ada mic di depan boleh. Iya. Thank you. Shalom buat semuanya. Shalom. Maksudnya gimana? Masuk.
Oke, saya dari Rockbird. Jadi kami waktu pandemi juga itu sempat bingung gitu ya. Tapi saya punya anak pas sekolahnya di media. Jadi media, mungkin ada yang tahu Monica di sini ya, anaknya Bu Kristi juga ada di tempat kami. Jadi 2 orang ini yang cepat bekerja sampai hari ini gitu loh. Cuman saya bilang memang belum maksimal. Mungkin ada Bapak Ibu yang lihat kita punya Rimbird, itu ada YouTube-nya. Mungkin nanti saya nggak tahu, saya nanti bisa konsultasi dengan Pak Hari ya. Jadi memang waktu kita di lockdown itu semua gereja bingung juga gitu. Akhirnya kita yang duluan memakai sistem media itu. Jadi langsung ibadah online, ada yang langsung online gitu, ada yang lewat YouTube. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana tadi saya lihat di situ ada mengenai database untuk jemaat. Apakah kita bisa, karena sekarang terus terang karena online ini lagi booming gitu ya. Jadi susah untuk mendata mereka. Caranya harus gimana? Terus saya mungkin pingin nanti berkonsultasi khususnya dengan cyber yang ada di pusat ini untuk memajukan digital, karena di luar negeri pun walaupun kelihatannya luar negeri tapi ya kita juga mungkin nggak terlalu ini ya, karena gereja-gereja Indonesia di sana banyak sekali, ada 18 gereja khusus di Perth, Indonesia gereja. Cuman kami yang paling cepat mengadopsi untuk online dan sebagainya. Cuman sederhana, pakai sederhananya 2 orang ini yang bekerja sampai kadang saya kasihan juga, mereka kuliah, mereka kerja, mereka harus, kadang-kadang saya sama suami bilang gini, gimana siapa yang khotbah minggu depan ini di online ya, jadi di YouTube dan sebagainya, sudah diedit belum, apanya aja semuanya aja seperti itu. Jadi saya pikir kenapa saya datang di workshop ini, karena saya mau gitu loh, bahwa untuk kedepannya itu saya tahu bahwa gereja tidak bisa hanya tinggal diam di dalam satu gedung. Jadi gereja itu harus bergerak bukan hanya melalui orang-orangnya, tapi juga melalui media sosial ini gitu loh. Karena kita nggak bisa jangkau terlalu jauh dengan kemampuan kita sebagai manusia, tapi melalui media kita akan lebih menjangkau lebih jauh. Mungkin saya minta itu aja, seperti tadi kayak kan kita nggak berani juga untuk mengeluarkan struktur gereja dan sebagainya secara ini kalau dia bukan jemaat, betul nggak Bapak? Nah, jadi saya pingin gimana caranya untuk kita membuat sesuatu di media itu tidak membuat gereja lain terus wah seperti ini dan seperti ini, banyak sekali hal gitu loh, karena melalui YouTube aja, melalui YouTube dan media yang kita pakai aja itu sudah banyak mereka kadang-kadang telepon, kok bisa terus Rimbird jalan terus sampai hari ini ada YouTube-nya. Saya bilang ya kami mengorbankan 2 anak untuk mereka kerja sampai pagi gitu loh, karena media itu enggak segampang yang kita pikir ternyata. Jadi harus dikerjakan dengan tenang dan benar-benar mereka kerjanya harus teliti, tidak boleh sampai istilahnya ada sesuatu yang ikut masuk di situ yang bisa mengganggu keamanan dan situasi di lingkungan kita. Itu aja Pak, makasih. Terima kasih Bu, luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Diper. Wah, kalau yang gembalanya kayak Ibu saya, oh iya, kalau semua gembalanya kayak Ibu ya gampang kita. Ya, cuman saya ingin kasih masukan Bu, maksudnya sharing. Ibadah itu di YouTube ya, itu khotbah yang didigitalkan, maksudnya ditayangkan. Tapi sebenarnya Bu, ini saya coba sedang transfer filenya ke belakang. Yang penting itu sebenarnya adalah bukan full khotbah yang ditayangkan di YouTube. Ya, lebih baik sebenarnya Ibu pernah dengar mungkin digital snacking. Lebih baik Ibu membuat konten seperti TikTok, 1 menit, 2 menit, maksimum 3 menit, berbicara sesuatu yang relevan. Ya, jadi itu yang lebih engage, Bu. Gitu. Makanya di tim kami memang ada yang mengkonversi ibadah atau khotbah full di YouTube ya.
Tapi yang kami sering lihat lebih ditonton adalah yang model short content. Yang tadi saya cerita. Dan itu enggak usah biaya luar biasa, enggak usah ngerepotin dua anak ibu. Tinggal ibu syuting diri sendiri ya. Dan ngasih, yang penting engagement aja gitu. Itu yang lebih powerful. Yang kedua adalah mengenai digitalisasi juga ke sistem kita dengan jemaat. Ya, saya makanya merekomendasi ibu punya Telegram. Iya. Nah, tapi kalau saya boleh suggest, kalau jemaatnya ibu sudah melek semua sama teknologi, buat Telegram group as a church. Telegram itu jauh teknologinya dibanding WhatsApp. Ya, dia bisa dimasukkan bot itu robot AI. Ya, tapi itu advance lah Bu, itu perlu biaya lagi. Cuman ibu bisa buat one way ya, tidak perlu interaksi. Kalau interaksi mungkin rame ya. Ibu buat one way aja, pengumuman misalnya. Seluruh jemaat masukkan ke Telegram. Ibu nanti pengumuman apa, nah itu ibu bisa komunikasi dengan baik dan tidak memberatkan handphonenya jemaat. Karena kalau WA udah download, tapi kalau Telegram enggak. Iya, disimpan di servernya Telegram gitu. Nah, contoh seperti itu, hal kecil ini bisa merubah yang tadi efisiensi, kecepatan, ya. Itu akan beda sekali, nanti ibu akan punya engagement sama jemaat. Itu akan terasa beda, dia lihat ibu tiap hari, terus ya kan, ada sharing gitu. Nah ini saya encourage tuh, lewat para gembala-gembala itu untuk mempunyai media seperti itu. Mungkin dari anak muda ada yang pertanyaan, ini, oh siap. Ya, monggo, ayo. Shalom, perkenalkan nama saya Gideon, saya dari Rock Jember. Sebelumnya saya ingin bertanya ya untuk Pak Paulus. Ya, tadi kan sempat dibilang tentang SDM ya. Nah kebetulan di gereja kami sekarang ada regenerasi untuk SDM yang baru. Sebelumnya selama pandemi untuk yang mengerjakan multimedia itu saya dengan teman saya Christian. Nah, selama sepanjang perjalanan itu kita kan belajarnya otodidak gitu kan. Ya pokoknya on progress di saat masa pandemi. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh bagaimana cara kita mendevelopment SDM yang baru ini ngasih apa ya, kayak ilmu kita itu secara terstruktur gitu. Karena sebelumnya kan kita berdua tuh belajarnya secara otodidak. Jadi kayak on progress lagi pandemi, belajar improve lagi gitu. Nah, kayak gimana nih caranya kita berdua tuh ngasih ilmu yang sudah didapat ke teman-teman yang di bawahnya kita gitu. Itu sih dari saya Pak. Oh jadi Anda bertanya bagaimana cara Anda untuk mengajar gitu? Ya, karena kan ilmu yang kita dapat tuh kan otodidak. Jadi kayak mau dijelaskan tuh kayak itu sesuatu yang kayak gak belajar dengan terstruktur gitu kalau dari saya ya. Jadi kayak mau ngasih ke adik-adik itu kayak bingung. Bingung gitu. Itu kalau dari saya seperti itu. Belajar jadi guru sama Peter. Peter good teacher. Jadi mungkin Papa atau kakak-kakaknya mungkin ada apa kayak modul atau gimana ya, yang mungkin bisa kita mau jawab itu. Jadi dengan siapa tadi? Sorry. Gideon. Kita di pusat sudah ada modul pengajaran. Dan bahkan tim di pusat sudah punya modul didesain untuk misalnya 3 hari weekend course. Sudah punya, Bapak Ibu tinggal mengkontak kita, menschedulkan, kita akan datang. Nah cuman yang kita minta jangan datang ngajarin 2 orang, 3 orang aja. Kalau bisa kumpulkan 30 orang misalnya ya. Sekaligus banyak gitu. Mungkin dari satelit mana? GBI Rock Jember. Jember. Nah, Jember sekitarnya dikumpulkan.
Nanti kita datang. Oh, Oktober di Batu katanya. Oktober di Batu. Di Batu. Nah, itu. Nah, nanti ikut. Mungkin bakal saya sampaikan ke gembala saya. Iya. Nah, ini tolong gembala support gitu loh. Kita terus ngomongin gembala harus sedia pay attention sama ini gitu. Sama media ini. Karena kami pusat, kami mengerti dan kami mau support. Teman-teman di sini tahu ya, kalau Anda ikut Rock Cyber Media Global, Anda minta apa aja akan dibantu loh sama berdua ini. Sama Peter sama Ian. Kita background, musik, itu Anda susah ini. Kita punya semua, kita mau kasih. Kita yang langganan sudah, kita yang biayain. Oke. Nah pelatihan tadi Peter saya juga kaget. Kemarin dicas 100.000, sekarang free. Itu kalau yang ada yang mau sekolah, daftar, benar-benar sekolah di sini. Ya, saya sudah bilang sama Peter, hidupkan lagi akademinya. Sudah selesai pandemi, kita harus hidupkan lagi. Ya, jadi itu jawabannya, Gideon. Oh, baik Ya, Pak. dikumpulkan, nanti kita datang. Ya, dan ingat semuanya kita mau supply. Bapak Ibu mau buat website, kita buatkan. Bayar berapa? Bayar 5 juta? Enggak berapa? Belajar aja di situ gratis. Enggak buat website, Iya, satelit. ada course-nya. Oh itu gratis. Wah. Tuh semua digratisin sama dia. Dulu dibudgetkan, sekarang digratisin. Itu keren. Kita di pusat ini sudah tolong dimanfaatkan, gitulah istilahnya kita ini. Kita ini sudah buat macam-macam, tolong manfaatkan. Ya beberapa sangat agresif ya rock sorong itu. Wah ini lagi agresif banget, minta ini, minta itu, kita supply terus. Sip, Gideon, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi? Yang tadi di belakang? Ah, ayo maju. Silakan langsung maju. Habis itu, Pak. Ya, yang saya hormati, izin para senior saya, khususnya Pak Paulus. Ya, sangat luar biasa bahwa di kelas media ini saya mendapatkan pengalaman baru dari rekan-rekan saya. Yang mau saya tanyakan langsung aja, bagaimana, apa yang dimaksud dengan antara misi dan media ini tidak terpisahkan? Mungkin nanti bisa dijelaskan secara spesifik dan bagaimana cara untuk tetap atau memelihara antara media dan misi ini tetap terjalin atau tidak terpisahkan seperti itu. Mungkin sebelumnya saya boleh Pak ya sedikit waktu saya membagikan pengalaman lewat media ini sungguh-sungguh dahsyat, bagus untuk bisa menyajikan suatu informasi. Mungkin saya memberikan pengalaman ini secara umum. Kebetulan mungkin saya perlu sampaikan bahwa ini merupakan misi ini, media ini merupakan suatu misi ya. Pengalaman saya hari Senin yang lalu, hari Senin ini baru ini kita ada di SPBU, salah satu SPBU di Badung, saya nggak sebutkan nama SPBU-nya, namun di situ ada suatu supir-supir truk yang ngantri solar, Pak. Solar itu pasokannya habis. Lalu kita diundang direktur Pertamina, direktur SPBU-nya itu kita diundang untuk wawancara. Saya wawancara bahwa supir-supir truk itu untuk tetap kondusif. Akhirnya karena nggak dikirim solar itu, pasokannya habis. Kita wawancara hari paginya, siangnya itu langsung pasokan solar dikirim. Karena kita sebagai media ada penengah, yaitu penyambung di rakyat dan pemerintahan. Seperti itu Pak, itu pengalaman media sungguh luar biasa. Bapak background-nya apa nih? Kok keren banget nih? Izin wartawan juga. Oh wartawan. Wartawan dari wartawan Tim Sus Media. Oke. Iya. Di nama medianya Bapak? Tim Sus Media. Tim Sus Media. Iya. Oke. Bapak tugas di Bali? Kebetulan saya dipercaya sebagai kepala wilayah Bali dan dewan redaksinya Pak, salah satunya. Oh, bagaimana kalau Bapak bergabung sama Cyber Media? Itu saya serahkan kepada Bapak aja. Oh, boleh dong. Ikut pelayanan Pak. Ya. Kita butuh ini, yang model Bapak ini. Ya, saya butuh masukan juga Pak, karena kami masih banyak belajar. Karena di masa pandemi itu saya melihat rekan-rekan tadi bicara, saya menyimak dan mendengar bahwa di masa-masa pandemi, pada saat saya mengekspos pandemi itu waktu tahun 2020 Pak ya, Maret ya, kebetulan
Waktu itu memang media diperlukan, Pak. Memang karena di setiap kepolisian apalagi masa-masa sekarang itu kepolisian membutuhkan ini ya, revisi-revisi ya yang hal baru karena ada kasus-kasus yang di Mabes Polri itu. Nah, kepolisian tentunya di sini itu memerlukan apa ya ekstensi yang baru. Nah, sejak saat itu kami memerlukan gini, tim sus media tidak hanya untuk kepolisian atau kejaksaan atau instansi pemerintahan apapun, kita kategori sosial budaya kita akan mainkan itu. Nanti lebih lanjutnya kami butuh masukan Pak untuk media ini, media kami khususnya, kita mungkin bisa kolaborasi nantinya. Oh bisa Oke, Pak. oke. Ya. Ya, Terima sangat kasih, membangun Pak. Pak, sangat membangun. Terima kasih. Mungkin Ya. jawaban tadi itu Pak, saya perlu Pak. Pertanyaan tadi. Pertanyaan yang tadi Pak. Bisa ya? Oke. Mantap. Thank you Pak. Iya, iya, terima kasih banyak. Ya. Nanti saya minta kontaknya Pak supaya bisa follow up dan sharing-sharing. boleh. Nah ini menarik ini. Saya sering tanya ke Yanuar, ya. Bro Yanuar ini kan produser RMTV, ya kan. Saya suka nanya ke dia, Yan, ngapain sih kita sibuk-sibuk bikin konten? Tujuannya apa? Saya kan ingat waktu bikin TV itu kan ada 12 program ya. Masing-masing program itu untuk siapa dan tujuannya apa? Coba saya tanya deh, teman-teman itu buat konten di media itu ngapain sih? Untuk eksistensi atau apa? Untuk keren-kerenan, nyari followers atau apa? Kita perlu tujuan yang jelas di media. Kalau di media massa itu kan kita udah jelas tujuannya ya, menyampaikan informasi, ya betul ya. Nah kita itu mesti stick tujuan kita untuk buat konten, tujuannya apa? Misalkan buat apa gitu, itu harus jelas. Nah saya sering sharing dan ingat ya kalau kita bikin konten itu membawa mereka kepada Tuhan yang pertama. Terus kemudian saya nggak tahu ini pernyataan saya aman apa enggak. Tetapi saya mau bilang bahwa melalui media selain kita memperlengkapi, menguatkan orang Kristen, kita juga mesti menjangkau orang bukan Kristen. That's why media dan misi itu tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Ya jangan lupa tujuan kita gitu. Media ada. Saya tuh sering ngeluh sama Pak Paulus Heri. Saya ingat hari pertama itu dalam hati, oke lah. Ya di gereja paling setahun cukup lah. Karena kan saya udah terbiasa dulu itu di gereja itu bikin sistem pelatihan selesai that's it. Ternyata sampai ke tahun ke-6 kok makin kompleks ya. Dan visi itulah yang membuat bertahan. Bagaimana kita itu di media itu hanya alat untuk menyampaikan Injil kerajaan. Nah itulah tujuan kita bergerak di sosmed, nggak ada yang lain. Itu tujuannya. Ya saya berharap ini bisa menjadi motivasi Bapak Ibu untuk tetap kita bersama-sama membuat konten-konten yang membawa orang untuk mengenal Injil itu. Kalau kami sendirian berat Bapak Ibu, tapi kalau kita bersama-sama makin banyak konten itu makin banyak orang yang dimenangkan. Saya kira itu sih. Terima kasih, Peter. Tadi ada Bapak, ada yang bertanya lagi atau ya, monggo Pak, satu lagi, saya akan teruskan materi sedikit lagi. Ya, silakan Pak. Ya, shalom semuanya. Shalom. Saya gembala dari GPI Rock Semarang. Oh. Yang mau saya tanyakan, selama ini apakah ada sebuah ketentuan yang sudah pasti bahwa mulai dari modul, desain, buku yang berikan ke satelit-satelit ini semuanya dari Lembah Pujian? Karena kami kadang juga kebingungan antara Lembah Pujian atau Surabaya seperti itu Pak. Karena kami dapat dari Pak Jonathan Sinambela, jadi kadang kepengen juga ngerti yang dari Lembah Pujian itu apakah memang juga ada seperti itu. Karena kebanyakan dari mereka kan selalu tanya, loh ini pusatnya Surabaya apa Bali seperti itu. Jadi itu yang membuat kami jadi antara Bali dengan Surabaya ini yang mana yang kami akan ikutin. Desainnya desain apa Pak? Ya mungkin mulai desain cover sampai modul semua yang ada Pak. Kalau Seperti video itu pasti dari kami, standar. Ya. Ya, terus
kalau Bapak berbicara cover buku khusus, ya mungkin kita nggak tahu ya. Tapi kalau yang sudah bersifat kebijakan rock internasional seluruhnya, itu keluarnya dari Departemen Cybermedia. Ya, Ya, contoh kita- misal maaf Pak. Saya perlu pastiin sih, kalau modul pelatihan media pasti dari sini. Tapi kalau modul kayak Rock Journey itu dari Surabaya Pak Rendra ya. Itu dari Surabaya memang. Oh, oke. Tapi kalau pengajaran ya, kalau kami nggak nyentuh pengajaran Pak. Kami itu medianya, Pak. Nah, Oke, ya, ya. Iya. Tapi dalamnya kami enggak. Gitu. Tapi bungkusnya, itu kami. Oke, ya. Video misalnya, videonya Tema. Pak Arifin. Ya itu dari kami, Pak. Oh. Nggak ada dari Surabaya, benar. Iya kan? Oke, ya, makasih Pak. Iya, terima kasih, Pak. Cukup. Oke. Ibu, Kak Siswi. boleh saya tak lanjutin satu kali? Sebentar ya, kita lanjutin Nah ini beda tradisional dan digital. Sudah tahu semua? Sudah? Ini baca gampang ya. Kalau tradisional itu limited area ya. Dulu Bapak Ibu cetak apa? Cetak brosur gitu. Ya dibagikan ya sudah, yang bagi segitu biayanya mahal ya kan. Sering nggak kebagi ya gitu kan. Tapi lewat digital global ya. Ibu bisa beken di seluruh dunia, tidak hanya di Perth. Ya Bu, TikToknya Ibu bisa ditonton oleh seluruh orang Indonesia dan seluruh di dunia. Itu karena global. Nah targetnya itu kalau digital very spesifik, ini berbicara iklan. Ya, kalau ada yang punya bisnis, saya banyak bantu perusahaan ya beriklan. Spesifik. Nah price-nya digital itu enggak mahal. Ya, kalau yang tradisional mahal sekali. Dulu pasang iklan di TV Indosiar, zaman TV Jaya, jam 7 malam, 150 juta, 30 detik. Ya 30 detik, 150 juta melayang. Gitu. Tapi kalau kita 150 juta iklan di digital, wah bisa macam-macam. Ya, bisa berhari-hari gitu ya. Kemarin saya iklankan TikTok. Di TikTok sekolah saya, dalam waktu 3 bulan hanya cost 10 juta. Costnya 10 juta ini, yang nonton 3,3 juta. 3,3 juta orang yang nonton. Costnya saya 10 juta. Jadi pintar-pintar Anda membuat materi yang menarik, ya kan? Demografiknya tepat, nanti saya jelasin demografiknya, di-sharing sama orang. Nah ini saya liatin behaviornya, ini saya loncatin dulu. Ini marketing evolution ya. Ini agak berat ini, nah ini nanti aja ini. Nah ini, jadi teorinya kita harus paham dulu ya. Teori di digital ini AISAS itu ya. Kalau siapa yang anak kuliah komunikasi sini pasti dapat teori ini. Ya dapat ya. Nah, ini teori saya yang bawah ini teori S3 saya nih. AISAS ini yang saya pakai nih di penelitian. Oke. Nah, AISAS ini, attention, interest, search, action, share. Nah dari audience perspektif itu ada apa? Yang A itu attention, aware, appeal ya. Kemudian ada as itu jadi orang begini. Kalau konten Anda bagus ya, dia akan aware, benar? Menarik ini. Relevan, nah itu, dia akan aware. Kemudian dia akan mulai interest, dia akan lama nontonnya, ini appeal. Nah habis itu dia nyari, ini keren, ini siapa sih dia, gitu kan. Dia mulai search. Atau kalau orang Kristen lihat materi orang Kristen, gerejanya apa ya, ini pendeta siapa ya, dia cari search di IG, dia cari di Google. Nah itu Bapak Ibu, makanya kami itu wanti-wanti, tolong semua punya IG apa itu bagus, bio di IG itu bagus, websitenya bagus, karena ini behaviornya orang di digital. Bapak Ibu bisa pakai teori ini in your business ini saya sering ini ngasih tahu ke klien. Website Anda harus bagus, IG Anda bio harus bagus, foto harus bagus semua. Nah kemudian habis itu dia action. Nah action kalau di bisnis ya dia beli produk Anda, atau dia booking, atau dia pesen roti Anda, kue Anda jualan kue di digital gitu kan. Setelah itu, nah ini yang penting.
ada behavior apa di sana? Share. Makanya kami baguskan departemen konten. Makanya saya rekrut best producer ini. Untuk apa? Untuk bisa produce good content. Jadi Bapak Ibu Gembala mulai lihat Pak, siapa kandidatnya Anda. Ya, untuk bisa membuat good content ini. Karena kalau good content dia akan share. Jadi Bapak Ibu tidak akan kurang biaya kalau di bisnis ya. Saya bilang sama klien, Pak, Bapak invest nih, terus bayar iklan gitu. Tapi begitu good content, klien-klien saya banyak, kita buatkan konten bagus, setelah dia tersebar bagus, dengan sendirinya yang nonton seneng, dia yang share. Jadi itu mengurangi biaya advertisingnya Bapak Ibu kalau di bisnis. Sama di gereja. Ya. Nah, kita Pak Arifin sudah aware, sangat aware. Pak Arifin dan Penatua sekarang sedang mencari yang namanya digital pastor. Nah, siapa yang mau apply? Rock sedang mencari digital pastor. Yang pastor yang hadir dan aktif di digital. Oke. Pernah nggak nonton ya pendeta lain di TikTok? Siapa yang sering? Siapa yang paling sering lihat? Kita nggak apa-apa lah ngomong. Siapa? Nonton siapa? Siapa? Hah? Oh, Henny Christian, yes. Senangnya ibu-ibu. Terus siapa lagi? Itu kan, Anda sering nonton Gilbert, ya kan? Pak Niko. Philip Mantova, paling sering. Siapa lagi? Juan Mogi, ya kan? TikToknya lihat, yang nonton itu beyond his church. Benar? Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Ya, itu ini kan behavior kita berubah kan. Ya, siapa yang begini? Ya, ini before harusnya berdoa itu tapi akhirnya gini. Ya. Enggak berdoa ini HP. Terus ini kan begini kan. Ya. Semua kita mengaku dosa dulu. Sekarang gini. Ya, jadi saya lanjutkan sedikit. Nah, user behavior. Nah, saya mau kasih lihat ini data Bapak Ibu. Nah, ini datanya nih sekarang ini. Jadi populasi ya dan comparable sudah ada 5,3 miliar HP. Nah, ini lihat Bu. Daily time spent with media. Berapa itu? 6 jam. Oke? Rata-rata. Nah, daily time spent using internet. Oke? Nah, kelihatan tuh. Anak muda yang 16 sampai 24 tahun lihat berapa jam dia sehari ini. Yang cewek lebih banyak daripada yang cowok. Enggak tahu ngapain sih. Oke, lihat. 8 jam itu paling banyak ya, 16 ya. Saya teruskan. Nah, terus main reasons untuk using internet. Nah, yang pertama apa itu? Finding information. Nah, gerejanya Bapak Ibu sudah bagus belum SEO-nya? Ya kan? Misalnya saya ke Solo nih, ya kan? GBI Rock Solo, nggak ada informasinya. Nggak pernah dimasukkan di map Google. Ya susah, ya. Nanti saya ke Perth saya cek Bu. Nah, GBI Rock Perth, oh ada di alamatnya gitu kan. Ini lihat 61%. Yang kedua, staying in touch with friends and family. Nah ini yang saya maksud. Jadi reason orang pakai internet itu untuk connect. Gitu. Nah saya lanjutkan lagi. Share web traffic by device. Ini berapa?
HP berapa? 53%. Jadi artinya apa? Orang itu mau cari informasi tentang Bapak Ibu lewat HP. Bukan lewat desktop. Udah kalah. Ini 5 tahun lalu data yang saya pegang masih laptop yang nomor 1. Sekarang udah bergeser. Artinya apa? Websitenya Bapak Ibu, kalau ini ada yang mau bisnis ya kalian, sudah mobile friendly enggak? Bukan komputer friendly, mobile friendly. Dilihat di mobile tuh tampilannya udah bagus enggak? Ya kan? Tuh. Nah, kemudian device yang dipakai ke internet, lihat mobile phone itu kan tadi saya ngomong ya. Nah, saya lanjut lagi. Oh ini contoh iklan, tapi saya nggak perlu ke sana kita. Nah, ini data-data industri yang kita harus paham. Ini data-data behavior ya, Bapak Ibu ya. Jadi harus diseriuskan ya. Untuk kita nggak bahas technical di sini, tapi kami menyediakan pelatihan, kami komit 100-200% support Bapak Ibu. Ya, dan di pusat sudah menyediakan resources ya, dan Pak Arifin committed sama Penatua di sini untuk memberi kami budget ya. Kami departemen yang berapa orang sekarang karyawannya? 12 orang full time di pusat. Untuk apa kami bekerja? Untuk Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih. Ayo Bu. Ya, selamat siang. Pak Heri, ini saya mau membantu saja sebenarnya. Tadi kan ada banyak rekan-rekan yang dari cabang-cabang yang lain yang pengen tahu tuh pengen juga kalau bisa gembalanya ada di sini untuk bisa ikut presentasi. Nah, kemudian ada juga yang tadi nanya acara-acara di workshop ini ternyata ada yang di Batu tanggal sekian. Saya dengar kemarin juga ada yang di Surabaya bulan Oktober kalau nggak salah. Nah, saya kebetulan dipercaya di bagian data dan informasi RIM, Rock International Ministry, dan saya punya akses untuk beri informasi ke seluruh koordinator regional dan koordinator rayon di Rock International Ministry. Kalau misalnya pas ada jadwal, mungkin saya bisa minta ke siapa. Nah, nanti saya bisa share ke seluruh koordinator regional dan koordinator cabang. Jadi nanti kalau misalnya ada event misalnya di rayon Surabaya, Jatim, itu rayon, itu regional. Jadi gini Bapak Ibu, saya mau info bahwa ROK di RIM ini ada 8 regional. Regional 1 itu Papua, regional 2 Sulawesi, regional 3 itu NTT, regional 4 itu Bali dan NTB, regional 6 Kalimantan, regional 7 itu Jawa, Sumatera sampai ke Pri, regional 8 itu ada di luar negeri. Dan di rayon itu kita punya 46 rayon dan 355 cabang. Gitu. Jadi untuk semua cabang misalnya nanti dari rayon Jawa Timur bisa kumpul di situ tuh semuanya gitu. Jadi nggak datang cuma 2-3 orang. Misalnya di rayonnya mana NTT misalnya, nanti bisa ada informasi begitu, saya bisa infokan ke seluruh koordinator regional atau koordinator rayon. Terima kasih. Baik, thank you Kak Siswi. Memang sudah rencana untuk menghubungi. Ada Pak David di sini kalau nggak salah datang dari RGCC Malang. Itu dia. Oh iya, kita kemarin udah Zoom ya. Lupa ya. Oh enggak ikut Zoom. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya. Kita punya waktu 5 menit lagi ya. Jadi kita manfaatkan yang terbaik kecuali kita mengorbankan makan siang. Semuanya, Shalom Om. Aku Eva dari NPCC. Mau nanya, mungkin tadi Om udah jelasin juga tentang marketing strategi. Yang mau aku tanyain itu sebelumnya latar belakangnya kita dari NPCC itu
beberapa kali bikin konten. Jadi kita berkolaborasi tim PW-nya sama tim cyber, kita bikin reels dan shorts juga di YouTube. Mungkin yang mau aku tanyain, kalau tadi ngomongin tentang marketing strategi, ini aku pengen tanya tentang algoritma. Kita kan kadang algoritma tuh kadang suka nggak jelas gitu kan Om. Mungkin ada nggak tips and trick supaya konten yang kita buat itu, konten yang kita produce itu bisa menjangkau lebih luas lagi. Karena kan algoritmanya mungkin kadang kita suka nggak ketebak gitu. Bisa aja upload sekarang viewsnya gede, terus upload besok bahkan di jam yang sama, tapi viewsnya nggak sama gitu. Ada nggak cara buat menyiasati itu? Ya, makasih Om. Thank you Eva. Ini pertanyaan bagus sekali. Saya langsung jawab ya. Instagram dan Facebook itu algoritmnya didesain, dikunci untuk dia mendapatkan bisnis. Saya kasih tahu. Sudah berubah dari Instagram yang awal. Instagram yang awal Peter punya 1000 follower, yang lihat 1000. Nah, udah nggak ada. Itu sudah zaman dulu. Ya, sekarang Peter punya 1000, yang lihat paling 10%. Sisanya kita disuruh bayar. Ke follower sendiri loh. Itu yang terjadi. Iya, karena mereka sudah IPO. Mereka butuh income. Iya, yang sekarang masih lumayan TikTok. Makanya saya bilang semua teman tim, saya ke klien juga pasang di TikTok. Karena TikTok itu masih dia agak membuka algoritmnya. Dia lagi mencari follower, maksud pemakai, user. Dia mati-matian ngalahin IG, ya kan? Jadi dia masih, ya, kalau sekarang materinya Eva, pas hashtagnya, pakai lagunya, lagu kan dilihat sama TikTok, ya, Ojo Bandingke, itu semua sekarang pakai konten nggak ada hubungan sama Ojo Bandingke, orang pakai gitu. Iya, karena begitu Ojo Bandingke dia langsung diviralin gitu. Di Indonesia. Nah jadi TikTok itu masih gitu kan. Tapi kalau IG, Facebook terkunci sudah. Sudah terkunci, jadi enggak bisa. Enggak bisa Eva mau gimana ya tersebar ya, enggak bisa. Kecuali Eva keluarin duit iklan. Makanya tadi saya ngomong harus beriklan. Harus beriklan. Nah kalau mau lebih irit, buat good content, jadikan followermu your ambassador. Nah itu udah kuncinya. Makanya gereja juga sama. Kalau kita kontennya bagus, relevan, asik, your jemaat nanti akan dengan sendirinya dia share. Ya, share-nya banyak loh. Enggak hanya di sosmed, dia download di WhatsApp group, benar? Kan banyak yang di-share di WhatsApp group. Dia download dari TikTok, download dari Reels, dia share ke. Ya, tipsnya enggak ada. Harus bayar ya Pak. Enggak ada, saya sama klien juga ditanya pertanyaan yang sama. Gimana Pak Paulus ya, kita nggak mau bayar iklan. Nggak bisa Pak, saya bilang. Nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Kamu upload yang nonton paling sedikit, bener? Ya memang perusahaannya lagi cari duit. Gitu, oke? Baik, terima kasih Pak Paulus dan saya percaya teman-teman semua diberkati. Berapa banyak Bapak Ibu diberkati, boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mungkin kita akhiri dengan doa, silakan Ibu, saya minta tolong dengan hormat untuk tutup kita dalam doa dan berkati kita. Thank you. Baik rekan-rekan media, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa bahwa kami semua mendapat keistimewaan untuk terlibat dalam pelayanan media ini. Kami berterima kasih juga bahwa di kesempatan ini kami semua boleh diperlengkapi. Kami tahu maksud Tuhan untuk media ini boleh semakin menjangkau lebih banyak lagi Bapak. Melalui setiap kami yang ada di tempat ini dalam keterbatasan pelayanan yang ada Tuhan. Tapi kami tahu ketika kami terus diperlengkapi, maka dengan ketulusan hati kami untuk melakukan mandat-Mu, kami akan melakukan yang terbaik dengan apapun yang kami miliki pada saat ini. Terima kasih Bapak. Biarlah apa yang sudah diajarkan, diarahkan oleh Pak
Paulus Heri, juga Pak Peter, dan rekan-rekan di media yang sudah melakukan banyak arahan. Kami di media semua boleh semakin maju, dan gereja-gereja Tuhan boleh menjadi berkat, boleh menjadi jawaban bagi dunia melalui apa yang kami sebarkan melalui sosial media ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Tuhan terus memberkati rekan-rekan media di Bali ini Bapak, sehingga mereka boleh semakin Tuhan pakai untuk memperlengkapi pelayanan media di RIM ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.